warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Munir dari SMK TKN Pertambangan Kebumen. Hari ini Selasa 17 November pukul 11 WIB akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal untuk uji kinerja PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Baik. Oke, sebelum untuk mulai terlebih dahulu kita harus berdoa. Silakan dipimpin doa dulu. Siapa yang mimpin biasanya? Ya, silakan dipimpin doa. Untuk mengawali acara pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah kepala dengan doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara layanan klasikal pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum mulai kita absen dulu untuk Rafael Maulana, Hadir. Tri Cahyamingrum, Tika Mila Farhamna, Dea Ananda Amelia, Dimas Kurniawan, Muhammad Sawal Hakim, Hadir. Nurul Anam, Hadir. Dede Diana, Anggun Retnosari, Fajar Ageng, Elang Rizky, Santoso, Afrianto. Hadir. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Karena mungkin pada siang hari ini ada beberapa anak yang tidak berangkat ya karena sakit. Nanti dari kami untuk layanan kali ini yaitu belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Karena dari sekarang pun masih posisi pandemi, sekolah pun juga masih belum masuk total ya. Karena untuk saat ini sekolah kita masuk sesuai dengan ganjil genapnya. Maka dari itu kita hanya separuh kelas memang yang diperlukan untuk berangkat, itu pun juga harus sesuai dengan protokol seperti itu. Bimbingan layanan klasikal pada hari ini yaitu tentang belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19 yang mungkin mempunyai tujuan salah satunya yaitu peserta didik dapat merancang belajar efektif dan efisien secara mandiri. Peserta didik atau dapat menafsirkan definisi belajar efektif dan efisien di COVID-19 ini. Yang kedua, yang selanjutnya, peserta didik dapat mengklasifikasikan manfaat belajar di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tujuannya peserta didik dapat merumuskan belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Oke, untuk sebelum kita lanjutkan materi, perlu kita explaining dulu biar suasananya tidak tegang ya, tetap rileks. Nanti apa yang saya sampaikan, saya instruksikan, mohon untuk diperhatikan. Nanti untuk gamenya kita dengan Bapak Budi seperti kemarin, atau mungkin dulu kan disampaikan sama guru lain ya. Nanti yang misalkan apa yang kata Bapak Budi, yaitu yang dilakukan. Kata Bapak Budi, misalkan berdiri berarti Anda Berdiri. duduk. Tidak duduk. Tetap berdiri. Oke, semua sahabat coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Sudah siap semuanya? Siap. Kata Bapak Budi duduk. Berdiri. Kata Bapak Budi berdiri. Hentakan satu kali. Kata Bapak Budi hentakan dua kali. Satu kali. Kata Bapak Budi pegang hidung, kuping. Kata Bapak Budi hentakan tiga kali. Satu kali.
nggak apa-apa. Ini ada manisnya. Kata Bapak Budi pegang rambut. Kata Bapak Budi pegang kuping, hidung. Duduk. Kata Bapak Budi duduk. Berdiri. Kata Bapak Budi berdiri. Hentakan 1 kali. Itu ya. Berarti yang apa namanya? Yang salah berarti tidak memperhatikan. Oke, satu semuanya. 19. Melanjutkan ke materi, perlu saya sampaikan dulu untuk bagaimana kemarin selama PJJ yang Anda alami. Gimana rasanya pelajaran jarak jauh kemarin? Terus malas-malasan ya. Jadi ketika merasakan pembelajaran luring saat ini menyenangkan ya. Ini nggak apa-apa. Ini sedang cobaan. Setidaknya kami bisa mengevaluasi selama ini bagaimana sehingga alhamdulillah untuk sekolah kita berkesempatan untuk mencoba walaupun dengan sistem sistem presensinya ganjil genap. Selanjutnya akan saya utarakan video sebelum saya menerangkan lebih jauh. Nanti akan saya sampaikan dulu juga tentang masalah belajar efektif dan efisien seperti apa. Nanti setelah saya menyampaikan dan juga ada video yang mungkin nanti bisa Anda analisis seperti itu ya. Belajar efektif dan efisien perlu Anda ketahui bahwa belajar efektif itu cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat ataupun penggunaan waktu. Itu belajar efektif. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal, belajar yang tidak menyita banyak waktu, tidak menyita banyak tenaga dan menghasilkan pengetahuan baru. Itu belajar efektif dan efisien. Namanya juga efisien ya. Itu betul semua itu efisien. Terus juga ada beberapa, yaitu salah satunya cara belajar efektif dan efisien. Nanti perlu Anda ketahui juga di video diperlihatkan, saya nanti bisa Saya tidak bekerja. Kalau orang bertanya sama saya, Pak, itu bisa begitu. Minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau ada sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. 80. Kalau ditanya umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya mau coba muda. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas, tidak memiliki disiplin. Oke, yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sudah saya lari sampai sekarang. Saya mampu membuat disiplin. Antara ini juga dan penelitian pengetahuan. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah dan masalah
belajar dan memberi kehidupan kepada siswa. Nanti dicermati ya, diikuti saya apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk sikap distansi ya. Memang sih rasanya SFH alias School from Home itu bosan banget. Tapi itu semua demi kebaikan kalian dan seorang wali loh anak-anak. Nggak apa-apa nunggu diri dulu di rumah selama beberapa bulan daripada harus sakit malah masuk rumah sakit kan. Nah biar kalian nggak galau atau nggak mudah terdistract, ikut bapak bagikan cara-cara belajar efektif di rumah. Yang pertama, tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kalian harus menentukan waktu yang tepat dan buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Sekolah sudah membuat schedule belajar dari jam Video sekarang nanti akan dilanjutkan tentang video selanjutnya yaitu tentang gaya belajar. Oke, biar semangat kita itu dulu. SMK Bisa. UKM Jaya. Semangat Bisa. UKM Jaya. Kita lanjutkan. Gaya belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Mega lagi ngapain? Masih dalam berbicara. Ngomong-ngomong sih gimana sih caranya? Ini nih ngobrol sebentar dulu nih, Pak. Itu 3-4-nya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Baik, ngomong-ngomong aku masih datang ini, masih malam jadi kita belajar bareng. Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah telepon suara saat belajar. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar ya. Sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Itu pagi itu Lakukanlah apa yang kamu ingin. Ingat, Majas adalah bahasa yang dipergunakan saat menghafal dengan suara yang keras. paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh anatomi. Tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Gaya belajar kinestetik. Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Kedua, tidak bisa diam. Para kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam.
Ada tidak tulisan yang bagus yang disebut estetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Ini catatan kamu tadi dong. Tulisan kamu. Kenapa ya bacanya? Pandai memilih muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menurunkan mimik muka seperti ini. Mencoba-coba dan kalian hewan. Biasanya mereka lebih suka mencoba dan mereka mencoba lagi sampai berhasil. Dan pembicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Karnivora itu apa sih? Jadi karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang dia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Banyak frekuensi break atau jeda istirahat dan melakukan aktivitas ringan saat belajar. Bisa menulis sambil menggunakan bulu saat mendengarkan. Bisa menulis di udara agar mudah mendengarkan. Gaya belajar PSI. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media web lainnya. Yang ketiga, nanti ikuti gaya belajar visual. Ini itu gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca biasanya itu sangat bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, tips belajar yang cocok buat kamu. Buku yang berilustrasi dan banyak warna. Hargai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang gelap ya. Hindari komunikasi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Ini tadi tips gaya belajar visual. Tunggu tips untuk gaya belajar lainnya ya. Visual.
Untuk BP-nya berapa? Mas, itu berapa dulu? Oke, untuk selanjutnya karena waktu diskusi sudah habis, dilanjutkan dengan presentasi masing-masing dari kelompok. Silakan nanti dari kelompoknya dari 1, 2, dan 3 bisa mempresentasikan siapa yang mewakilinya. Paham? Paham. Silakan dari kelompok mana dulu yang presentasi? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan siapa ini? Silakan. Perkenalkan, nama saya Asrianto dari kelompok 1. Saya mewakili rekan-rekan saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu semangat belajar oleh Pak Almarhum B.J. Habibie. Yang intinya kita tidak pernah berhenti bekerja. Kita tidak mau berhenti bekerja keras dalam menggapai mimpi kita. Dan kata-kata mutiara yang kami diskusikan adalah jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan ke sekitarnya. Sekian, terima kasih. Oke, nanti dari masing-masing kelompok juga bisa menanggapinya. Mungkin ada tambahan mau ditambahkan, bisa disampaikan seperti itu ya. Dan juga kelompok 3. Kelompok 3. Silakan yang mewakili siapa kelompok 3? Ya, silakan Mas. Sebelumnya saya disini mengenalkan diri, nama Dimas, mewakili dari kelompok 3. Hasil dari diskusi kami yaitu 1, dari semua video yang saya lihat dan didengarkan dapat saya simpulkan bahwa kita harus belajar keras, lebih keras. Percuma kalau kita punya IQ tinggi, tapi kalau kita malas, percuma. Prinsipnya jadilah mata air yang jernih yang berguna untuk kehidupan di sekitar kita. Terima kasih. Terus untuk apa namanya yang selanjutnya yang berkaitan belajar? Yang berkaitan belajar efektif di rumah. Yaitu yang pertama kita harus pandai-pandai membagi waktu, dan kedua setelah kita belajar selesai kita juga harus pandai-pandai untuk merapikan meja belajar. Cara belajar dengan senang dan cari media belajar yang tepat. Terima kasih. Oke, kasih Agus. Dilanjutkan kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Sini enggak? Perkenalkan, nama saya Devika Valentina. Saya mewakili kelompok 2. Ingin menyampaikan pendapat atau kesimpulan yang kami dapatkan dari video-video yang sudah ditayangkan. Video pertama yaitu umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Yang kedua, semangat datang karena adanya kesadaran. Yang ketiga, jadilah mata air yang jernih agar menjadi kehidupan sekitar kita. Yang keempat, semangat itu datang dan saya tidak mau berhenti bekerja keras dan disiplin. Video kedua, cara belajar efektif di rumah. 1. Tentukan waktu yang tepat di antara pukul
sampai jam setengah 12. Nomor 2, merapikan meja belajar dan memanfaatkan barang yang masih berguna. Yang ketiga, cari tahu belajar yang benar. Yang keempat, cari media belajar yang tepat dan lengkap. 5, belajar bareng teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dari masing-masing kelompok. Itu sungguh luar biasa sekali, menyampaikan pendapat itu luar biasa. Karena seseorang itu ketika punya pendapat butuh sebuah keberanian. Dengan seperti ini terlatih menyampaikan pendapat itu luar biasa. Oke, kita lanjutkan tentang selanjutnya diskusi yang mungkin tema tema tentang video tadi yang mungkin terakhir kaitannya dengan gaya belajar ya. Saya yakin ada semuanya juga sudah mengetahui gaya belajar apa yang yang Anda miliki. Silakan masing-masing kelompok. Kalau tadi yang kelompok pertama atau pertama kali, sekarang dibagi kelompok 3 dulu. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan di situ aja berdiri seperti itu aja. Seperti itu ya. Silakan menyampaikan untuk mbaknya saja coba, mbaknya. Saya belajar kinestetik. Menurut saya ciri-cirinya tidak bisa diam, tulisannya kurang bagus. Satu apa tadi ciri-cirinya? Tidak bisa diam. Iya. Yang kedua, tulisannya kurang bagus. Tulisannya kurang bagus. Ya, terus yang ketiga, tempo bicaranya lambat. Oh gitu, itu ciri dari kinestetik ya, seperti itu. Kalau mbaknya sendiri termasuk ciri yang mana ini? Auditori. Auditor. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Oke, selanjutnya yang audiovisual, siapa yang menyampaikan? Ya, mbaknya aja, mbaknya. Ya, silakan sampaikan. Ciri gaya belajar audio Sorry. apa? Ciri gaya belajar auditori: 1, suka membaca sambil bernyanyi. 2, menyukai musik. Satu apa tadi? Suka membaca sambil Suka membaca. sambil bernyanyi. Berarti kalau dia membaca harus Bernada. nada gitu. Yang kedua, Menyukai musik. menyukai musik. Berarti ciri seperti ini bagaimana ketika musik mau dia belajar? Sambil Mendengarkan musik. ada ya seperti itu ya. Selanjutnya, Suka berkomunikasi. suka berkomunikasi. Apa tadi yang ketiga? Suka berkomunikasi lewat telepon. Oh gitu ya. Itu ciri-cirinya. Terus? 4, fasih dalam berbicara. Pas belum bicara ya. Terus? Yang kelima, bola matanya bergerak ke kanan dan berdiri ketika berpikir. Dilatih gitu ya. Terus? Terus untuk tips-tips yang menyukai tips belajar auditori, Iya. yaitu 1, bawa perekam suara. 2, Berarti dia membawa kalau suara ya, Iya. rekaman ya. Terus? belajar tanya jawab ala guru dan murid. Iya. 3, menghafal dengan suara keras. Oh gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipe belajar dengan apa? Kayak bahasa yang seperti apa? Visual. Coba siapa yang menentukan siapa? Oh iya, silakan mbaknya menyampaikan yang ketiga. Silakan diperhatikan. Untuk ciri-ciri gaya belajar visual, yaitu yang pertama, suka membaca buku. Yang kedua, suka berkomunikasi dengan cara tertulis. Yang ketiga, Maksudnya gimana itu? Yang kedua suka berkomunikasi secara tertulis. Seperti apa? yaitu dengan kayak melewat medsos, Iya. melalui pesan chat gitu. Ya. Terus lanjutkan. Dan selanjutnya menyukai lukisan. Iya. Yang selanjutnya lagi cenderung berpenampilan sangat. Ya, untuk ciri-ciri belajar visual yaitu 1, suka membaca buku. Yang kedua, suka berkomunikasi dengan cara tertulis. Yang ketiga, menyukai lukisan. Yang keempat, cenderung berpenampilan sangat rapi. Yang kelima, biasanya tulisannya bagus. Tulisnya bagus ya. Oke, terima kasih. Kalau maunya termasuk yang visual ya. Mbaknya Yang kinestetik. termasuk yang mana? Auditori. Apa itu? Kalau bisa Anda menyebutkan termasuk cirinya saya seperti itu gimana Mas? Yang belajar
sambil mendengarkan musik, sambil ngemil. Oh itu ya. Oh itu luar biasa. Mungkin harusnya badannya luar biasa. Ya. Coba yang belakang depannya, yang belakang sendiri siapa Mas Elang? Termasuk yang mana Mas Elang itu? Gaya belajarnya Mas Elang termasuk yang mana? Dari tiga itu. Oh gitu. Mbaknya? Kinestetik. Kinestetik apa itu? Kok Anda menyebutkan saya kinestetik Pak seperti apa? Itu karena faktor apa? Karena apa coba? Tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Terus kalau belajar berarti gimana tidak bisa diam? Ya repot juga itu ya. Kalau maksudnya masuk apa ini? Ya auditori Pak. Apa itu? Kok Anda menyebutkan itu karena faktor apa? Ya kalau sambil membaca enaknya ya sambil bersuara Pak. Itu ya, sambil berbicara. Kayak suara kalian. Oh gitu, sukanya seperti itu. Masnya, termasuk yang mana ini? Termasuk yang mana ini? Auditori. Silakan. Auditori itu. Hampir itu. Ya masnya? Auditori. Jadi laki-laki kebanyakan di apa namanya? Auditori. Oke, ini luar biasa sekali. Setelah tadi melihat video bagaimana sebuah belajar efektif dan juga video motivasi dari Pak B. Hamidi yang memang itu tidak boleh kita apa namanya? Intinya apa? Tidak boleh kita berhenti untuk bekerja. Dalam konteks kita belajar tidak boleh belajar. Belajar tidak pandang umur. Beliau sudah sekitar 80 tahun tapi luar biasa. Ini yang saya harapkan di generasi sekarang, apalagi Anda semuanya itu adalah generasi penerus bangsa, di mana semangatnya itu pun luar biasa. Beliau 80 tahun tapi merasa menyampaikan semangatnya seperti 17 tahun. Hikmah di balik itu adalah kita ambil semangatnya, ya. Tapi jangan lihat umurnya tapi semangatnya. Umur yang sudah luar biasa saja 80 tahun itu aja semangatnya seperti 17 tahun. Ini Anda umur berapa sekarang umurnya? 17, 16. Itu sungguh luar biasa sekali. Dengan umur seperti itu masih panjang. Apalagi dengan pandemi seperti ini, dengan belajar efektif dan efisien. Tadi efisien yaitu apa namanya? Serba efisien semuanya, sehingga itu bisa menumbuhkan tetap semangat belajarnya juga harus tetap tumbuh semangat terus seperti itu. Jadi jangan menjadi pandemi ini menjadi penghalang, tapi diambil hikmahnya. Oh iya, hikmahnya dari pandemi ini salah satunya adalah tadi bisa belajar di rumah, bisa PJJ kemarin walaupun kadang-kadang gabut dan bosan sebagainya, bisa bantu ibu dan sebagainya. Ini hikmahnya. Walaupun kok banyak juga hal-hal yang diinginkan, kadang bosan seperti kan tinggal pilih kapan kita seperti apa. Apalagi setelah tahu kita gaya belajarnya, oh ya seperti ini, jadi ikuti aja. Jangan maksakan kamu gaya belajarnya udah, oh ini malah itunya seperti yang visual sebagainya. Itu kan nggak pas seperti itu. Tetap seperti itu ya, tetap semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Itu hikmahnya yang kita ambil. Oke, ya, terima kasih tentang tadi presentasinya. Selanjutnya yaitu kami akan mencoba mengulang kembali atau menanyakan setelah tadi disampaikan videonya ada 3 gaya belajar, sehingga ketika sudah mengetahui gaya belajarnya otomatis nanti kamu akan mudah untuk menentukan oh iya belajar efektif saya itu seperti ini, karena nggak mungkin Anda belum mengetahui gaya belajar Anda tapi ketika sudah mengetahui misalkan gaya belajarnya adalah visual, oh iya visual seperti ini, sehingga untuk menentukan belajar efektif itu lebih mudah. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya ingin menanyakan atau mungkin dari tadi video tadi tentang yang kinestetik. Siapa yang menyampaikan tentang ciri-cirinya seperti apa? Ini kita menginjak kepada apa namanya penutupan atau mungkin sebelum ditutup kita. Jangan lupa nanti saya sebarkan atau mungkin sampaikan di grup WA kelas kaitannya untuk mengisi LKPD, sehingga nanti LKPD lembaga kerja peserta didik itu saya di Google Form, nanti saya kirim WA. Setelah ini saya harapkan nanti anak-anak semuanya bisa mengisi ya di Google Form itu. Selain itu, selain LKPD juga ada lembar apa namanya evaluasi hasil, sehingga nanti saya harapkan juga bisa mengisi di Google Form. Saya harapkan setelah ini nanti semuanya bisa melihat di grup WA-nya sekaligus untuk diisi di Google Form-nya. Tinggal di apa namanya di ketik aja seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ada apa namanya penyimpulan dari layanan untuk hari ini. Silakan Mbaknya, ya Mbaknya. Silakan disebutkan Mbak.
kesimpulan yang saya dapat dari belajar efektif, yaitu dalam tipe belajar itu ada 3. Gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar visual. Cara belajar efektif dan efisien: yang pertama, bisa mengatur waktu belajar. Yang kedua, ruang belajarnya nyaman. Yang ketiga, konsentrasi. Dan yang terakhir, membatasi teknologi yang kita gunakan. Jadi, kita tidak merasa bosan dalam belajar karena sudah sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya, karena tadi sudah disimpulkan layanan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan juga menjadi evaluasi bagi semuanya. Seperti itu ya. Tetap nanti apa yang saya sampaikan bisa dicermati. Selanjutnya, untuk prakasikan saya butuh 2 orang untuk menyampaikan apa selama seperti apa. Silakan. Ya, setelah dengan pelayanan ini saya jadi menambah pengetahuan dan saya juga bisa tahu apa gaya belajar saya, dan juga jadi merasa senang dan bisa memperbaiki gaya belajar saya ke depannya. Oke, terima kasih. Satu lagi biar lebih lengkap, siapa masnya? Coba yang pakai masker putih, coba masnya, silakan. Setelah pelayanan ini saya jadi tahu gaya belajar saya, dan saya juga dapat manfaat dalam gaya belajar tersebut agar tidak merasa bosan dan malas. Oke, terima kasih. Dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah hal yang kurang begitu tepat. Yang jelas untuk materi minggu depan nanti tentang masalah bahaya narkoba ya, karena selama ini kita juga luar biasa. Untuk materi minggu depan kita adalah materi tentang bahaya narkoba. Oke, sebelum kita tutup berdoa dulu. Kalau tadi awal berdoa, kita akhir juga berdoa. Silakan izin doa, Mas. Untuk mengakhiri kegiatan pada yang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri. SMK bisa. SMK bisa. KM jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.